Oke, baik. Ini pertemuan yang minggu lalu. Sekedar mengingatkan dan mereview kembali, tetap topik kita metode penelitian kuantitatif. Seperti yang kita pahami bersama, jenis penelitian kan ada dua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk sebelum kita ujian tengah semester, kita menghabiskan dulu yang topik metode penelitian kuantitatif. Pertemuan yang minggu lalu, kita sudah membahas apa itu deskripsi teori, apa itu kerangka berpikir, materi yang lain yaitu pengajuan hipotesis dan bentuk-bentuk dari hipotesis. Itulah pertemuan yang minggu lalu. Dapat kita lihat kembali di dalam bentuk-bentuk hipotesis itu ada beberapa, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif atau hubungan. Baru dikatakan karakteristik hipotesis yang baik, sebagaimana sudah jelaskan minggu lalu, yaitu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Baru karakteristik yang baik yang kedua yaitu dinyatakan dalam kalimat yang jelas, dan karakteristik yang ketiga, suatu hipotesis yang baik itu yaitu dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Itu sekedar mereview dari pertemuan yang minggu lalu. Saya coba membahas yang pertemuan keempat sekarang, lanjutan daripada metode penelitian kuantitatif. Ada 3 materi secara khusus. Sebagai pendahuluan, materi yang kedua definisi dan tujuan studi eksperimen. Dan materi yang ketiga, metode di dalam eksperimen. Kita mulai yang pertama, dapat kita lihat sama-sama materinya. Pada prakteknya, peneliti akan memilih salah satu metode yang dipandang paling sesuai, yaitu yang sesuai dengan data yang akan diperoleh, tujuan, dan masalah yang akan diselesaikan. Ini sesuai dengan efektivitas. Sebagaimana kita pernah pahami bersama bahwa efektivitas itu yaitu berbicara tentang ketepatan waktu. Pertimbangan lainnya itu adalah masalah efisiensi, yaitu dengan memperhatikan keterbatasan dana, tenaga, waktu, dan kemampuan. Tentu di dalam penelitian itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Ya, tidak mungkinlah kita bisa menyelesaikan penelitian itu dalam beberapa bulan. Sementara kita untuk menyelesaikan suatu penelitian, dalam hal ini konteks skripsi, tentu harus diselesaikan dalam waktu yang beberapa bulan. Sehingga untuk mempersingkat itu kita harus memilih kira-kira metode eksperimen yang mana yang harus kita pilih sesuai dengan ketepatan waktu yang harus kita selesaikan. Baru berbicara dana juga, dana. Tentu kita juga memiliki keterbatasan materi, modal. Suatu penelitian yang besar tentu memiliki dana yang besar, sehingga kita tidak mampu untuk mengeluarkan dana yang besar, sehingga kita harus membatasi penelitian kita. Begitu juga dengan tenaga kita. Tenaga kita baru tenaga daripada subjek sebagai sampel kita, tentu orang atau karyawan dan sebagainya. Dengan demikian, metode penelitian yang paling baik adalah yang efektif dan efisien, yaitu metode penelitian yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap dan valid, dilakukan dengan cepat sehingga dapat menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Jadi kesimpulan yang paling penting adalah penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa selesai. Gitu ya. Jadi kalau penelitian yang tidak bisa selesai, ya tentu bukan dikatakan penelitian baik. Jadi bagaimana penelitian itu bisa selesai dengan tepat waktu? Tentu kita harus merancang itu dengan baik dan memilih instrumen-instrumen penelitian dan metode-metode eksperimen yang harus kita tentukan di dalam mendukung penyelesaian penelitian kita dengan tepat waktu dan secara efisien bisa selesai dengan menghemat biaya. Sebagai contoh, ingin melakukan penelitian untuk mencari pengaruh iklan terhadap nilai penjualan barang tertentu. Untuk keperluan ini, metode penelitian apakah yang dianggap paling cocok, apakah akan menggunakan metode survei,
ex post facto, atau eksperimen. Bila dikehendaki data yang paling teliti tentang pengaruh, tentu akan menggunakan eksperimen. Bila menggunakan metode eksperimen akan menemui kesulitan dalam menentukan kelompok eksperimen dan kelompok pengendali, serta populasinya tidak luas. Kalau kelompok eksperimen, tentu populasi secara keseluruhan yang harus kita teliti. Sementara kelompok pengendali yaitu sampel yang kita gunakan, ya kan? Tentu populasi itu kan sangat besar, jadi kita harus mengecilkan menjadi satu sampel. Itulah sebagai kelompok pengendali kita. Selanjutnya, definisi dan tujuan daripada studi eksperimen. Kuncoro dalam bukunya tahun 2018 mendefinisikan bahwa studi eksperimen adalah suatu penelitian investigasi dengan kondisi yang terkendali di mana satu atau lebih variabel dapat dimanipulasi untuk melakukan uji hipotesis. Dengan kata lain, bahwa studi eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang benar-benar menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat. Sebelumnya sudah kita definisikan bahwasanya hipotesis itu merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan yang sedang kita teliti. Jadi, apakah permasalahan yang sedang kita teliti itu memiliki hubungan sebab akibat? Gitu ya. Ada nggak keterkaitannya? Makanya selalu kita gunakan pengaruh antara X ke Y. Itulah pengaruh itu menjadi suatu hubungan yang disebut dengan hubungan sebab akibat. Intervensi yang biasa dilakukan oleh peneliti adalah memanipulasi beberapa variabel dalam suatu kondisi tertentu. Kemudian mengamati bagaimana dampaknya terhadap subjek yang diteliti, misalnya orang atau produk. Kalau subjek dalam konteks orang itu biasanya seperti karyawan, baru masyarakat. Ya, kalau kita kelompok-kelompok masyarakat tentu subjek yang kita teliti itu kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau produk berarti jenisnya atau merek tertentu yang lebih spesifik. Selanjutnya tujuan dari studi eksperimen adalah memungkinkan peneliti untuk mengendalikan situasi penelitian sehingga hubungan sebab akibat atau disebut dengan kausal antar variabel dapat dievaluasi. Kemudian langkah-langkah dalam penelitian eksperimen seperti yang kita lihat di sini, yang pertama pemilihan dan perumusan masalah. Yang kedua, pemilihan objek penelitian dan instrumen pengukurannya. Nanti lebih lanjut untuk pengukuran instrumen kita akan bahas di topik khusus di pertemuan berikutnya. Baru pemilihan desain penelitiannya, pelaksanaan prosedur penelitian. Nah, di dalam pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tahapan atau prosedur dalam suatu penelitian. Yang berikutnya analisis data. Analisis data ini biasanya di bab 4. Tetapi di dalam bab 3 juga sudah diuraikan bagaimana kita atau teknik apa yang kita gunakan atau cara apa yang kita gunakan di dalam menganalisis data. Nanti lebih lanjut akan kita bahas bagaimana menganalisis data. Ini kalau nggak salah pertemuan yang ke-7 atau yang pertemuan yang ke-9 dalam topik menganalisis data. Yang berikutnya perumusan kesimpulan. Perumusan kesimpulan biasanya di dalam bab 5 ya, bab 5 penutup. Ada kesimpulan, ada saran. Selanjutnya berdasarkan settingnya, riset eksperimen dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama eksperimen lapangan, yaitu riset eksperimen yang dilaksanakan dalam setting kehidupan nyata. Artinya kita melakukan penelitian lapangan yang memang lingkupnya berkaitan dengan kehidupan nyata, langsung. Sementara eksperimen laboratorium, yaitu eksperimen yang dilakukan dalam laboratorium yang sangat terkontrol atau terkendali. Eksperimen laboratorium memiliki keunggulan lebih banyak kendali, tetapi kelemahannya adalah lebih artifisial. Eksperimen laboratorium ini banyak kepada yang sifatnya seperti biologi, kimia, begitu ya, sehingga membutuhkan alat-alat penelitian laboratorium, baru kedokteran dan sebagainya.
Materi yang berikutnya, metode eksperimen. Di sini telah kita paparkan ada bentuk desain eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design. Yang kedua, true experimental design. Yang ketiga, bentuk desain eksperimen yaitu factorial design. Dan bentuk eksperimen yang keempat, quasi-experimental design. Lebih lanjut kita lihat dalam gambar. Ini secara rancangan yang singkat aja, bahwasanya desain eksperimen itu ada 4 yang kita sebutkan tadi, pre-eksperimental, true eksperimental, factorial eksperimental, dan quasi-eksperimental. Di dalam pre-eksperimental ada 3 bagian. Yang pertama, one shot, case study. Yang kedua, one group, pre-test, post-test. Yang ketiga, intake group comparison. Sementara jenis true eksperimental ada 2, post-test only control design, dan yang kedua pre-test control group design. Sementara macam desain eksperimental factorial itu tidak ada pembagiannya. Selanjutnya yang quasi eksperimental itu dibagi atas 2 lagi. Dapat kita lihat yang pertama disebut dengan time series design. Kalau time series ini banyak di penelitian seperti manajemen keuangan. Kalau di manajemen itu banyak manajemen keuangan. Contoh, laporan keuangan mulai tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020. Nah, itu time series, berbicara waktu dia. Baru pengukuran kinerja pegawai antara 2019 ke 2020. Itu berbicara time series. Baru jenis quasi eksperimental yang kedua, non-equivalent group design. Selanjutnya kita akan coba merinci, membahas lebih lanjut dari masing-masing jenis ini. Yang pertama, macam-macam desain eksperimental. Yang pertama itu pre-experimental design atau non-design. Disebut pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Seperti yang kita pernah bahas, bahwasanya variabel dependen itu variabel yang terikat, variabel yang kita tuju untuk menarik suatu kesimpulan. Contoh dia variabel Y. Kalau di manajemen sumber daya manusia, variabel dependen atau variabel Y itu sering berbicara tentang kinerja, gitu ya. Kalau di pemasaran, variabel dependen itu sering berbicara tentang tingkat penjualan dan sebagainya. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kendali dan sampel tidak dipilih secara random atau acak. Bentuk pre-experimental design seperti yang kita sudah uraikan tadi, yang pertama one shot case study. Paradigma dalam desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. X, variabel X disebut dengan treatment. Ini disebut dengan variabel independen. Sementara 0 atau O ini ya, O, observasi, itu variabel dependen, variabel terikat. Paradigma ini dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah sebagai variabel independen, dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Sebagai contoh saya sampaikan di sini sederhananya gini. Pengaruh diklat, inilah X-nya, pengaruh diklat. Terhadap prestasi kerja karyawan, inilah O-nya. Observasi, dependennya. Terdapat kelompok pegawai yang diberi diklat, kemudian setelah selesai dan bekerja beberapa bulan diukur prestasi kerjanya. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya, apakah ada pengaruh diklat terhadap prestasi kerja karyawan? Dan gitu ya. Mungkin ini bisa kita gambarkan bahwasanya identifikasi masalahnya terdapat prestasi kerja karyawan yang menurun pada tahun 2020 sebagai contoh ya. Selanjutnya kita
kita identifikasi lagi, ternyata faktor yang mempengaruhi adalah diklat. Baru pertanyaan penelitiannya, apakah ada pengaruh atau bagaimana pengaruh diklat terhadap prestasi kerja karyawan? Apakah ada pengaruh secara positif atau berhubungan langsung antara diklat dengan prestasi kerja karyawan? Seperti itu, one shot case study. Selanjutnya, one group pretest post-test design. Nah, ini agak ribet istilah penggunaannya. Desain pada poin A. Pada poin ini A ini, one set case study, tidak ada pretest. Maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Maka desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. Observasi pertama, variabel X, dan observasi kedua. Nilai pretest sebelum diberi diklat ini O1. Observasi pertama. Yang kedua, observasi yang kedua itu nilai post-test setelah diberi diklat. Itulah one group pretest post-test. Pretest sebelum, itulah observasi pertama, baru observasi kedua itulah post-test setelah diberi diklat. Yang ketiga, intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kendali yang tidak diberi perlakuan. Jadi paradigma penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut. Ini variabel X ke observasi 1 ke observasi 2. Observasi pertama itu hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. Sementara observasi yang kedua atau O2, hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Jadi pengaruh perlakuan dapat dirumuskan observasi pertama dikurang observasi kedua. Sebagai contoh dapat kita lihat di sini, terdapat sekelompok karyawan di bidang pemasaran yang setengah dalam tugasnya berbaju seragam. Ini O1. Dan setengah lagi dibagi tidak berseragam atau O2. Setelah beberapa minggu diukur prestasi kerjanya, kelompok mana yang lebih berprestasi dalam bidang pemasaran. Jadi pengaruh seragam terhadap prestasi penjualan adalah observasi pertama dikurang observasi kedua. Artinya di X ini, variabel X ini kita gambarkanlah sebagai prestasi kerja. Apakah prestasi kerja dipengaruhi oleh seragam? Jadi kita bagi dua lah seragam tadi konteksnya, yang berbaju seragam dengan tidak berbaju seragam. Itulah berbaju seragam tadi O1, observasi pertama, dan tidak berseragam itu observasi yang kedua. Kita bagi dua lah tadi konteksnya yang apakah mempengaruhi prestasi kerja karena yang berseragam. Yang berikutnya true experimental design. Ini bagian daripada macam-macam desain eksperimen, yaitu true experimental design. Ada dua, post-test, only control design, dan pre-test, control group design. Kita akan coba identifikasi true experimental design. Dikatakan true experimental design atau eksperimen yang benar-benar. Karena dalam desain ini peneliti dapat mengendalikan semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal. Kalau kata validitas itu valid. Apakah data kita valid? Sesuai enggak? Gitu ya. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true experimental design adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen mampu sebagai kelompok kendali diambil secara random atau dari populasi tertentu. Dikatakan random berarti acak. Kalau populasi kita ada 300, maka kita acaklah itu yang 300 tadi
sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kendali dan sampel dipilih secara random. Di sini dikemukakan bahwa ada dua bentuk dari true experimental design, yaitu post-test only control design. Yang berikutnya pre-test group design. Selanjutnya desain yang ketiga yaitu factorial experimental design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari true experimental design, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator. Moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil atau variabel dependen. Paradigma desain faktorial dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, yang dikatakan variabel dependen ini di sini Y. Y1, observasi yang kedua, baru variabel X di sini. Observasi pertama di sini, baru R. R itulah disebut dengan random, acak. Nah, jadi ini nggak usah pala pusing nanti untuk paradigma seperti ini. Nanti lebih langsung nanti kita lihat contoh-contohnya yang ada di dalam kasus-kasus di dalam satu penelitian. Selanjutnya, pada desain ini semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberikan pretest. Kelompok untuk penelitian nyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretest sama. Jadi observasi pertama sama dengan observasi yang kedua, sama dengan observasi yang ketiga, dan sama dengan observasi yang keempat. Dalam hal ini variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. Sebagai contoh dapat kita lihat, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh metode pemasaran tertentu terhadap nilai penjualan. Untuk itu, dipilih 4 kelompok secara acak atau random. Variabel moderatornya itu jenis kelamin, yaitu laki-laki Y1 dan perempuan Y2. Treatment perlakuan metode pemasaran baru dicobakan pada kelompok eksperimen pertama yang telah diberikan pretest, yaitu kelompok laki-laki, dan kelompok eksperimen kedua yang diberikan pretest, yaitu kelompok perempuan. Pengaruh perlakuan atau metode pemasaran baru dalam konteks ini terhadap nilai penjualan barang untuk kelompok laki-laki. Selanjutnya, pengaruh perlakuan metode pemasaran baru terhadap nilai penjualan barang untuk kelompok perempuan. Ini observasi yang ke-6 dikurang observasi yang ke-5, dikurang observasi yang ke-8, dikurang observasi yang ke-7. Bila terdapat pengaruh metode pemasaran terhadap nilai penjualan antara kelompok pria dan wanita, maka penyebab utamanya adalah bukan karena treatment atau perlakuan yang diberikan, karena treatment yang diberikan sama, tetapi karena adanya variabel moderator yang dalam hal ini adalah jenis kelamin. Maka pria dan wanita menggunakan metode pemasaran yang sama, tetapi pada umumnya kelompok wanita lebih berhasil dalam pemasaran. Jadi intinya bahwasannya di sini moderatornya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin yang tentu dibagi atas 2 sebagai observasinya, yaitu kelompok laki-laki, dan observasi yang kedua yaitu kelompok perempuan sebagai Y2. Yang jenis yang berikutnya itu quasi experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kendali, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Meskipun demikian, desain lebih baik dari pre-experiment design. Untuk quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kendali yang digunakan oleh penelitian. Dalam suatu kegiatan bisnis, sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian diberi metode pemasaran baru, sebagian tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kendali dalam penelitian ini,
maka dikembangkan desain kuasi eksperimental. Berikut dapat kita lihat dua bentuk desain kuasi eksperimental. Yang pertama, time series design, di mana bentuk persamaannya di sini dapat kita lihat observasi pertama, observasi yang kedua, observasi yang ketiga, observasi yang keempat, di mana ada variabel X. Contoh variabel X ini seperti laporan keuangan yang saya sebutkan tadi, laporan keuangan untuk periode semester, contoh semester, mulai bulan Januari sampai dengan bulan 6 Juni. Dan periode semester yang kedua yaitu antara Juli ke Desember. Jadi variabel X-nya yang menjadi variabel independennya itu yaitu tingkat laporan keuangan pada periode tertentu. Contoh laporan keuangan periode 2020. Begitu ya. Untuk semester pertama mulai dari Januari sampai dengan Juni. Semester yang kedua untuk yang bulan Juli sampai dengan Desember. Begitu dia time series desainnya. Yang berikutnya non-equivalent control, group design. Desain ini hampir sama dengan pre-test, post-test control, group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kendali kontrol tidak dipilih secara random. Ya seperti itu aja. Jadi intinya kita tidak perlu mempusingkan atau memikirkan jenis-jenis daripada eksperimen ini. Yang paling sederhana yang sering dipakai adalah untuk eksperimen yang jenis pre-eksperimental, baik itu one shot case study, one group pre-test, post-test, dan intake group decompression. Itulah yang paling sering digunakan untuk tingkat skripsi. Cuma kita mencoba untuk memperkenalkan apa saja macam-macam daripada desain eksperimen. Itu saja singkat daripada materi kita. Selanjutnya saya coba untuk menyampaikan tugas kita yang bagian kedua. Oke, ini tugas mandiri yang kedua. Sebagaimana pernah yang saya bahas, bahwasanya nanti tugas akhir kita adalah membuat satu artikel. Artikel yang tentu kita sudah menentukan judul suatu penelitian. Makanya saya sebelumnya sudah mengajak kepada mahasiswa pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, Anda mencari satu judul yang berkaitan dengan bidang yang Anda minati, apakah itu manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, atau manajemen produksi. Di antara itu bisa Anda pilih, dan tentu di antara satu judul yang kita tentukan, inilah mau kita kembangkan menjadi suatu artikel. Satu proposal yang menjadi cikal bakal yang mungkin saja bisa Anda gunakan nantinya ketika Anda ingin menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Tentu di dalam tugas nantinya kita hanya mengulas atau mendeskripsikan mulai dari bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teoritis dan kerangka berpikir, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi di dalam proposal itu sudah saya uraikan nanti di sini yang akan Anda selesaikan apa saja kerangkanya. Di sini sudah saya sajikan rangka daripada masing-masing bab. Kita lihat bersama, bab 1 itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu, apa saja yang Anda akan bahas? Poin 1.1 itu latar belakang penelitian. Yang poin 1.2, identifikasi masalah. Poin 1.3, rumusan masalah. Poin 1.4, pertanyaan penelitian. Poin 1.5, tujuan penelitian. Dan poin 1.6, manfaat penelitian. Bab 1 ini sudah kita bahas sebelumnya, dan materi ini sudah kita bahas, dan saya juga sudah memberikan contoh daripada bab 1. Yang bab 2, apa saja yang akan Anda bahas?
Bab 2 judulnya itu tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Poin 21, tinjauan pustaka terdiri dari beberapa teori-teori yang akan Anda gunakan sepanjang berapa banyak variabel yang Anda gunakan. Kalau ada 3 variabel, maka 3 teori yang Anda gunakan. Ya kan? Contoh, kalau 2 variabel X-nya, independennya, maka sebutkanlah atau Anda uraikanlah, Anda jelaskanlah kedua-dua variabel X tadi. Dan bila 1 variabel Y-nya, maka Anda jelaskan secara rinci dari variabel Y tadi, untuk teorinya. Selanjutnya dalam bab 2 itu, poin 22, Anda akan menyajikan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu kira-kira ada enggak? Apakah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kita? Paling tidak di antara variabel yang kita gunakan sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Yang di bab 2, poin 23, kerangka pemikiran. Yang ke poin 24, yaitu hipotesis, dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kita tentukan. Itulah untuk bab 2. Sementara bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu, apa saja kerangkanya? Poin 31 yaitu jenis penelitian. Apakah penelitian Anda itu adalah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif? Anda sebutkan itu nanti di dalam jenis penelitian. Poin 32 itu berbicara tentang populasi dan sampel. Di dalam populasi itu dan sampel ini kita bagi dua dulu, kita rinci dia. Apakah populasi itu, ya kan, penelitian populasinya apa, baru berapa banyak populasi yang akan kita teliti. Nah, di dalam poin 332 itu sampel. Kita definisikan dulu sampelnya. Baru dari sampel itu berapa kita tentukan, berapa orang. Begitu dia ya. Poin 33 sumber data. Sumber data ini tentu data sekunder, data primer. Baru poin 34 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada beberapa yang kita pahami. Yang pertama observasi atau pengamatan langsung, ya kan, baru dengan metode kuesioner, begitu dia. Baru poin 35 uji validitas dan uji reliabilitas. Anda definisikan dulu apa saja uji validitas, begitu ya. Baru apa kategorinya dikatakan dia sebagai uji validitas, ya kan. Baru selanjutnya uji reliabilitas. Anda definisikan apa pengertian daripada uji reliabilitas. Baru dikatakan dia reliable, apa faktornya? Itu di dalam bab 3. Selanjutnya definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Definisi operasional variabel, kalau Anda nanti menggunakan 2 variabel X dan 1 variabel Y, maka Anda uraikan masing-masing variabel tadi. Apa pengertiannya, apa indikatornya, apa dimensinya, baru skala pengukurannya. Nanti lebih lanjut akan kita bahas, tetapi paling tidak saya memperkenalkan dulu kerangka daripada bab 3. Baru pengukuran variabel, yang poin 36. Poin 37, metode analisis data. Poin 371 itu adalah analisis deskriptif. Poin 372, uji asumsi klasik. Jadi kalau kita metode penelitian, jenis penelitian kuantitatif, uji asumsi klasiknya ada 3, yaitu uji normalitas, uji heterogeneisitas, uji multikolinearitas. Nah, nanti lebih lanjut akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya, metode analisis data ada disebut dengan metode analisis regresi linear berganda. Jadi analisis regresi ini ada 2. Yang pertama analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Apa bedanya? Kalau analisis regresi linear sederhana itu dia 2 variabel. Contoh, variabel X dan variabel Y. Ya kan, sebagai contoh pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, itu analisis regresi linear sederhana karena ada 2 variabel, 1 variabel X, 1 variabel Y.
Sementara dikatakan regresi linear berganda itu kalau dua variabel X dan satu variabel Y, atau selebihnya ada tiga variabel X dan satu variabel Y. Sebagai contoh ya, saya sebutkan regresi linear berganda, pengaruh, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Berarti di situ ada dua variabel X-nya, di mana X1-nya variabel motivasi, X2 variabel X2-nya yaitu disiplin kerja. Sementara Y-nya ada satu, yaitu kinerja. Itulah dikatakan dia regresi linear berganda. Apabila variabel X-nya lebih dari 2 dan variabel Y-nya ada satu. Selanjutnya di dalam poin 37 metode analisis data ada disebut dengan uji hipotesis. Seperti yang kita sebutkan, hipotesis itulah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kita gunakan. Uji hipotesis ini ada uji T, variabel uji T atau disebut dengan uji parsial, uji yang sendiri-sendiri, ya kan? Uji parsial ini contoh kita mau menguji pengaruh antara motivasi terhadap kinerja, baru disiplin kerja terhadap kinerja, itu parsial, sendiri-sendiri. Tetapi uji F atau uji serempak, kita ingin menguji antara motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja, itu serempak dia. Baru yang terakhir di dalam metode analisis data, itu disebut dengan koefisien determinasi, yang disimbolkan dengan R square atau R pangkat 2. Dan kita akan menyajikan juga daftar pustaka di dalam proposal penelitian kita ini. Dan di dalam proposal ini juga kita mencoba merancang kuesioner, pernyataan penelitian kita, kuesioner. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Begitu ya. Nanti lebih lanjut kita akan kembangkan ini sesuai dengan pertemuan kita masing-masing. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Tentu lebih lanjut kita bisa berdiskusi. Ya, saya berikan waktu kepada kita untuk berdiskusi. Silakan.